Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menyebut padang gurun, hal apakah yang biasanya muncul di dalam benak kita? Mungkin ada yang berkata bahwa padang gurun adalah tempat yang tandus, tidak ada pohon yang tumbuh, tidak nyaman yang bisa membuat seseorang menderita bahkan mengalami kematian. Banyak orang yang tanpa sadar ketika masuk ke padang gurun bertindak dengan tidak bijaksana. Mereka mencari-cari dan melakukan hal-hal menurut keinginan hati mereka sendiri, tanpa pengertian yang benar. Atau apabila kita mencari jalan untuk melarikan diri dari proses ini tanpa mengerti mengapa Allah menempatkan kita dalam situasi padang gurun, tanpa sadar kita akan memperpanjang proses masa padang gurun kita, dan ini dapat menimbulkan penderitaan, frustasi, dan bahkan kekalahan. Sebab kita tidak mengetahui tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Kurangnya pemahaman tentang proses masa padang gurun menyebabkan sebuah generasi tidak dapat mewarisi tanah perjanjian. Mengapa Tuhan izinkan kita masuk padang gurun? Tentunya Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik, dan tentu Tuhan tidak sedang mau membinasakan umat-Nya. Memang padang gurun itu memang bukan tempat yang nyaman, namun ketika kita memahami tujuan serta rela untuk mengalami pengalaman padang gurun, akan ada banyak terjadi mujizat, bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun dapat terjadi di sana, asal kita percaya kepada Tuhan. Masa padang gurun bisa diartikan masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Ketika rumah tangga sedang menghadapi masalah berat, krisis keuangan, usaha seret dan mau pailit, anak-anak memberontak, sakit penyakit tak kunjung sembuh, dan sebagainya. Ketika kita sedang alami pengalaman berat, seperti pengalaman padang gurun ini, pasti muncul begitu banyak reaksi yang berbeda-beda dari setiap orang yang mengalaminya. Ada yang bersungut-sungut,
marah, tidak terima, dan menyalahkan Tuhan, meragukan kemampuan Tuhan, atau respon sebaliknya untuk menyerah kepada Tuhan, bersiap diri lakukan yang terbaik, dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Reaksi adalah sikap yang dihasilkan dari pengalaman padang gurun. Dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 mengatakan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Jika kita memperhatikan lebih teliti lagi, ada keindahan di balik masa padang gurun. Justru saat berada di padang gurun inilah bangsa Israel merasakan pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, di mana Tuhan menyatakan mujizat-Nya secara luar biasa, di mana ada tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Laut Teberau terbelah sehingga mereka dapat berjalan melaluinya. Ada roti dari sorga, yaitu manna, dan juga burung puyuh yang dikirim Tuhan, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kelaparan. Bahkan kasut dan baju mereka pun bisa bertahan sampai 40 tahun. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan jika berada di padang gurun adalah menemukan Tuhan, sebab sesungguhnya Dia adalah Sang Kreator yang agung, sumber mujizat, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan berfirman dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Hal-hal yang Tuhan ingin ajarkan melalui proses pengalaman padang gurun, yang pertama, membangun daya tahan. Dari budak menjadi pahlawan yang perkasa. Dalam Yakobus 1 ayat 3-4 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Yang kedua, melatih kesabaran kita. Kesabaran adalah kualitas diri yang dimiliki oleh seorang pahlawan. Mengapa kesabaran? Karena orang yang sabar akan dipercayakan tanggung jawab yang besar. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota." Yang ketiga, padang gurun adalah akses masuk ke tanah perjanjian. Padang gurun itu hanya sementara. Kita tidak akan menetap di padang gurun. Padang gurun hanyalah sebuah jalan masuk kepada janji Tuhan. Yesaya pasal 32 ayat 15 mengatakan, "Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan." Orang-orang yang telah berhasil melewati perjalanan padang gurun, maka hidupnya akan menjadi kesejukan, kepuasan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah hasil yang Tuhan harapkan dari proses pengalaman padang gurun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali kita hanya memandang padang gurun sebagai sesuatu yang menakutkan, menyakitkan, atau membosankan. Namun sesungguhnya padang gurun adalah tempat latihan rohani yang paling efektif yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup umat-Nya. Di sana kita dipaksa melepaskan semua sandaran manusiawi kita, yaitu harta, jabatan, kenyamanan, bahkan kekuatan diri sendiri. Tuhan sengaja membiarkan situasi itu agar kita belajar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Di padang gurunlah iman kita diuji. Apakah kita tetap setia berjalan bersama Tuhan? Ataukah kita justru meninggalkannya karena merasa kecewa? Padang gurun menelanjangi hati kita yang terdalam, memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka yang bersungut-sungut akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka yang percaya seperti Yosua dan Kaleb akhirnya mewarisi tanah yang dijanjikan. Maka padang gurun tidak boleh dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan transisi menuju janji Tuhan yang penuh berkat. Kita harus menyadari bahwa mujizat terbesar seringkali terjadi bukan di tempat yang nyaman, tetapi justru di padang gurun. Air keluar dari batu karang, mana turun dari langit, dan pakaian tidak menjadi rusak. Artinya, padang gurun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru, di mana Tuhan sedang membentuk karakter, mengukuhkan iman, dan menyiapkan kita untuk menerima janjinya yang lebih besar. Pengalaman padang gurun juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mengalami perjumpaan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Ketika semua jalan tertutup, hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya jalan keluar. Ketika semua sumber kering, hanya Tuhanlah sumber air hidup yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Banyak orang dalam Alkitab yang justru diproses di padang gurun sebelum dipakai Tuhan dengan luar biasa. Musa dipersiapkan 40 tahun di padang gurun Midian sebelum memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Elia bersembunyi di padang gurun dan justru menerima makanan dari burung gagak, serta mengalami perjumpaan dengan suara Tuhan yang lembut. Bahkan Yesus sendiri harus masuk ke padang gurun selama 40 hari untuk diuji dan dipersiapkan sebelum memulai pelayanannya. Artinya, padang gurun adalah tempat di mana kita dilucuti, direndahkan, diuji, tetapi sekaligus juga dipenuhi dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Jika kita mau melihat dari kacamata rohani, padang gurun bukanlah tempat penderitaan semata, melainkan ruang perjumpaan dengan Allah, tempat di mana kita belajar bahwa kasih setia Tuhan lebih dari cukup bagi kita. Karena itu, jangan takut menghadapi padang gurun hidup kita, sebab justru di sanalah kita menemukan Tuhan lebih nyata, mujizat yang besar, dan janji Tuhan yang indah sedang dipersiapkan untuk dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Kuasa dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap proses kehidupan yang Engkau izinkan. Termasuk saat ini kami harus berjalan, mungkin melewati padang gurun yang penuh tantangan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat paling sulit sekalipun, Engkau tetap menuntun kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa. Ajarlah kami untuk tidak bersungut-sungut, tetapi belajar bersabar, tekun, dan percaya bahwa setiap padang gurun hanyalah jalan menuju janji-Mu yang penuh berkat.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, serta seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, hal-hal apa saja yang mereka harapkan terjadi dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.